Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Shalal Huda. Saya dari Universitas 11 April. Di sini saya menjadi host di acara Ngobsai, ngobrol-ngobrol santuy. Di sini saya banyak kedatangan bintang tamu dari Universitas 11 April. Mari kita sambut bintang tamu yang pertama, yaitu Aditya Rijal. Boleh masuk. Halo, halo. Dan bintang tamu yang kedua kita yaitu Fadlil Nur Rahman. Boleh silakan Mas Fadlil. Halo, selamat siang semuanya. Oke, tidak ada cair ya. Oke, ya. Mari kita sambut bintang tamu selanjutnya yaitu saudara Wildan. Boleh? Halo semuanya. Oke. Jadi mari kita sambut lagi saudara yang selanjutnya. Bintang tamu paling spesial yaitu Kurnia. Boleh Ibu masuk? Halo semua. Halo. Dan kita akan menyambut bintang tamu kita yang terakhir yaitu Rakel. Boleh dipersilakan. Halo semuanya. Jadi berkumpulnya kami di sini akan berbincang-bincang tentang paper yang kita buat mengenai AI. Di sini saya akan mempersilakan kepada bintang tamu saya untuk memaparkan judul dari paper yang kalian buat. Mari kita mulai dari saudari kita yaitu Kurnia. Boleh dijelaskan? Oke, jadi judul paper yang saya buat itu adalah analisis kepercayaan pengguna terhadap sistem rekomendasi TikTok. Oh, mantap. Ada apa sih di situ? Isi dalam paper yang ada apa tuh? Nah, isinya itu tentang bagaimana sih sistem rekomendasi itu dipercaya sama penggunanya. Nah, pertama-tama mungkin saya akan jelaskan dulu apa sih sistem rekomendasi itu. Nah, jadi sistem rekomendasi itu adalah sebuah AI yang memfilter konten-konten untuk direkomendasikan kepada penggunanya. Jadi kalau di TikTok nih konteksnya, si sistem itu bakal mengumpulkan data-data dari si pengguna. Misalnya pertama-tama itu demografinya dulu. Kira-kira berapa sih usia si pengguna? Terus dari mana saja si pengguna itu berasal? Nah, setelah itu data-data selanjutnya yang dikumpulkan oleh sistem rekomendasi ini adalah si pengguna itu aktivitasnya di dalam TikTok itu ngapain aja. Kira-kira konten yang dia sukai, terus yang dia komen dan yang dia share itu konten seperti apa aja sih. Nah, nanti akan dikumpulkan sama sistem rekomendasi dan ya akan dilatih gitu si AI-nya untuk merekomendasikan konten-konten serupa yang disukai sama si penggunanya. Nah, dalam aspek kepercayaan sendiri nih, di memakai model klasik AI itu ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang pertama itu ada faktor keadilan. Jadi seberapa adil sih si sistem rekomendasi TikTok ini dalam merekomendasikan konten-konten yang bermacam-macam. Terus ada juga kejelasannya. Jadi apakah TikTok ini secara jelas memaparkan bahwa mereka ini menggunakan AI di dalam aplikasinya. Terus yang ketiga ada keandalannya. Jadi seberapa andal sistem rekomendasi ini? Apakah mereka bisa mengikuti tren-tren yang ada ataupun hal-hal yang disukai secara oleh penggunanya secara terupdate gitu. Terus yang keempat ada transparansi. Jadi seberapa transparansi sistem rekomendasi ini ke penggunanya. Gimana data mereka yang dikoleksi gitu. Terus selanjutnya ada keamanan privasi. Nah, ini mungkin yang menjadi krusial banget buat kepercayaan. Karena di sini itu yang menjamin keamanan data pribadi para pengguna. Dan dari hasil penelitian, dari hasil survei yang saya
responden yang merespon positif terhadap kelima faktor tersebut, dan ya hampir 80% dari mereka itu berpikir bahwa oh, konten yang direkomendasikan TikTok itu bermacam-macam, jadi adil lah gitu buat para konten kreatornya ataupun buat representasi konten-konten yang bermacam-macam. Terus juga di kejelasannya mereka udah ngerti gitu gimana sih sistem rekomendasi TikTok ini digunakan. Terus juga di keandalan mereka itu para pengguna nggak berpikir bahwa si sistem rekomendasi ini ada kelemahannya. Jadi bisa-bisa aja gitu mengikuti tren yang ada ataupun kemauan hal yang mereka sukai terbarunya. Terus dalam transparansi banyak juga dari mereka yang bilang bahwa ya sistem rekomendasi TikTok ini lumayan transparan gitu dalam memberikan informasi tentang sistem rekomendasinya, bagaimana detailnya dan lain-lain. Terus mereka juga percaya nih bahwa TikTok ini dapat menjaga keamanan dan aplikasi mereka karena terdapat banyak fitur yang membuat pengguna itu dapat mengontrol gitu data pribadi yang mereka berikan ke TikTok. Jadi ya overall itu dari hasil penelitian yang saya lakukan, responden tuh responnya sangat positif terhadap sistem rekomendasi TikTok. Tapi tentunya masih ada hal-hal yang dapat TikTok tingkatkan gitu. Terutama karena ada kan 20% dari mereka yang nggak setuju nih kalau TikTok ini se-fair itu atau seandal itu. Jadi ya bisa TikTok untuk memberikan fitur-fitur yang lebih lebih adil, lebih jelas, terus lebih andal juga, lebih transparan, dan keamanannya nih terutama harus diperketat juga agar ya penggunanya lebih nyaman juga, terus kepercayaannya bertambah juga. Berarti TikTok itu sangat membuat ya buat keseharian kita itu bisa untuk mengapresiasikan diri sendiri. Jadi kita tuh kalau menggunakan aplikasi itu jadi gak usah takut ya, keamanan itu udah pasti lah insya Allah ya. Ya insya Allah kalau berdasarkan. Terima kasih kepada saudara-saudari saya itu Kurnia yang sudah menjelaskan dengan detail dan lengkapnya itu. Kalian harus paham soalnya itu udah benar-benar detail. Iya, betul. Mari kita dengarkan penjelasan dari saudara saya yaitu Lakian yang akan membuatkan paper yang dia buat. Silakan. Baik, saya di sini membuat paper dengan berjudul Persepsi Masyarakat Sumedang terhadap ChatGPT. Di dalam paper tersebut terdapat dampak, manfaat, dan tantangan dalam penggunaan AI. Contoh dampaknya, dampak AI dalam hal kemampuan manusia terpengaruh. Jadi sekarang banyak siswa yang menggunakan ChatGPT, jadi hasilnya tidak paham. Jadi sekarang kebanyakan orang ketergantungan ya. Ya betul. Jadi kalau berpikir kritis, Nah itu betul. Oh, kalau sekarang tuh anak-anak muda kalau misalkan itu udah pusing pasti sadarnya gitu. Oh iya betul. Ada lagi. Untuk manfaat, banyak sekali manfaatnya, terutama di sektor pendidikan dengan adanya ChatGPT atau AI bisa menambah wawasan atau hal yang belum kita ketahui sebelumnya atau susah didapat, kita bisa dapatkan di AI. Jadi sebenarnya tuh kayak ChatGPT itu udah sangat membantu di kehidupan sehari-hari kita. Tetapi untuk kalian jangan sampai disalahgunakan. Contoh yang disalahgunakan itu seperti apabila kita lagi ulangan, ya, kita sampai ketergantungan betul. Jangan jadi malas gitu. Kita berpikir ke depannya. ChatGPT sangat membantu, tapi jangan sampai kita
membuat kita jadi malas-malasan tuh. Jangan sampai. Jangan jadi ya. Mari kita dengarkan penjelasan paper dari yang Yolanda. Ya, baik. Tema saya analisis pengalaman penggunaan AI terhadap ChatGPT yang seperti biasa sama ya AI juga sama ChatGPT juga. Jadi saya tuh menganalisis tentang ChatGPT itu, menganalisis tentang ChatGPT itu ke siswa, mahasiswa dan pekerja. Kakak saya juga kan pekerja nih. Ya. Ya itu deh. Saya itu pengguna ChatGPT. Nah, ChatGPT itu membantu kakak saya untuk membuat dia menggunakan ChatGPT itu untuk pekerjaannya ya, bisa membantu pekerjaannya sedikit-sedikit lah. Mempermudah berarti Ya, sedikit juga. Berarti ChatGPT itu untuk semua kalangan ya bisa. Iya bisa. Jadi untuk membuat tugas kan ada codingan kan sekarang fakultas teknologi informasi, ya kan informatika, Ya. buat codingan juga banyak. Misalnya di Java, di Spin. Berarti itu kalau ChatGPT itu udah semua aspek ya, dari codingan Ya. sampai gambar sampai file. Ya, dokumen juga bisa. Oh iya iya. Oke, terima kasih kepada saudara Wildan. Mari kita dengarkan dari saudara kita, yaitu Fadil yang akan memaparkan paper yang dia buat. Paper saya yaitu berjudulnya Nilai dan Pengalaman dan Persepsi Penggunaan Terhadap ChatGPT juga. Ternyata di sini kebanyakan Indonesia orang yang sama. Kenapa sih? Tiga orang membuat Karena- paper tentang mengenai ChatGPT. Karena ChatGPT itu seperti otak kedua kita. Berarti Robot, ya. Ya. Bisa jadi kedepannya kita dengan robot lah. Nah, itu. Untuk berdampingan kerjanya bisa. Dari saya setelah analisis dari pengalaman tersebut, saya menganalisisnya dari mahasiswa pelajar SMK ya, terutama untuk belajar sehari-hari. Ternyata pelajar-pelajar itu sering sekali menggunakan ChatGPT untuk membuat tugasnya. Berarti kalau misalkan nih persepsi kalau masyarakat mengenai manfaat dan resiko penggunaan ChatGPT dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Kan tadi kebanyakan manfaatnya udah dijelaskan. Nih kalau resikonya tuh kira-kira apa? Dampaknya ya, pertama ketergantungan. Oh iya itu Ketergantungan. malas-malasan ya. Ada juga. Iya. Apalagi kita mencari yang di ChatGPT, misalnya tentang codingan, Ya. cuma salin kopi doang kan, Ya, kopi doang, pasti. nah itu buat kita jadi tidak puas, Ya. malas juga. Jadi itu kita emang minta tolong kepada ChatGPT, tapi kita juga jangan seenaknya cuma nyari doang. Kita juga harus sampai Gimana juga. Iya, ya, betul. Ternyata di sini ChatGPT itu adalah otak kita yang keduanya. Ya, betul. Tapi jangan sampai kita juga ketergantungan. Ini mah kalau semisal kita udah tidak mampu atau pusing sampai muat nih, nah itu jangan salahin ya, boleh gitu. Ya. Terutama buat yang kerjaan yang ngulang-ngulang. Nah, betul. Itu biar nggak buang-buang waktu. Mari kita dengarkan dari saudara kita yang selanjutnya, yaitu Aditya akan memaparkan paper yang dia buat. Baik, paper yang saya buat adalah penelitian tentang penggunaan AI di aplikasi Instagram dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya meneliti ada beberapa orang dan ternyata hampir semua orang gitu yang saya tanya gitu buat AI Instagram itu semuanya menggunakan aplikasinya hampir setiap hari gitu. Dan di paper yang saya buat di aplikasi Instagram itu ada beberapa AI. Yang pertama ada personalisasi konten. Di sini personalisasi konten dapat menganalisis data pengguna seperti perilaku, menyukai, mengomentari atau melihat postingan tertentu. Yang kedua adalah algoritma data
efek psikologis. Algoritma AI di Instagram dirancang untuk membuat pengguna terus terlibat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan mental pengguna, seperti meningkatkan perasaan kecemasan atau ketidakpuasan diri, terutama di kalangan remaja atau dewasa. Yang ketiga, pemasaran dan pengaruh komersial. AI di Instagram juga digunakan oleh brand dan influencer untuk memaksimalkan strategi pemasaran. Yang keempat adalah keamanan dan privasi. AI digunakan untuk mendeteksi konten berbahaya, misalnya ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu. Namun ada juga isu terkait privasi karena penggunaan data pribadi yang sangat besar oleh platform ini untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna. Dan yang terakhir adalah fitur pengeditan gambar dan video. Instagram menawarkan berbagai filter dan efek berbasis AI yang memungkinkan penggunaan mengedit foto dan video dengan cara kreatif yang dibuat secara otomatis oleh Instagram itu sendiri. Itu ngedit simple ya itu. Jadi Kayak gitu tuh cuman misalkan kita cuma di foto nanti ada kayak itu khususnya ya. Kalau kita pengen ditambahin musik tinggal pencet bisa itu. Jadi IG sama Instagram sama TikTok tuh berarti hampir sama ya. Hampir sama itu. Cuman bedanya tuh kalau Instagram mempunyai akun sendiri yang dimana di dalamnya ada sorotan-sorotan tersebut ya. Betul. Kalau TikTok tidak bisa membuat. Ya, cuman TikTok tuh banyak video klip kan ya. Ya, gitu. Oke, kita semua hampir selesai dan terakhir saya juga membuat paper yang berjudul survei penggunaan AI dalam aplikasi TikTok. Sama juga ya. Iya, sama juga ya. Dan di sini itu deteksi konten tidak pantas atau berbahaya, kan tadi udah dijelaskan ya yang tentang rekomendasi konten. Iya. Nah kan kalau rekomendasi berarti yang nonton tuh tidak sama jawabannya. Jadi di sini tuh saya menganalisis tentang yang deteksi konten tidak pantas atau berbahaya. Jadi kalau misalkan ada anak yang di bawah umur, kan misalkan kan di TikTok tuh banyak video-video yang harusnya tidak ditonton oleh anak kecil ya. Jadi di dalam aplikasi itu tuh langsung kayak membanner kalau misalkan anak kecil yang nonton aplikasi tersebut, konten itu pasti langsung dihilangkan. Dan di setiap kita upload video juga nanti ada kayak kan kita tuh setiap mau ngupload kan mengedit dulu tuh. Ya. Nah di situ ada kalau kita tuh mau memposting itu ke seluruh orang atau membatasi yang nontonnya tuh. Ya. Oh, iya. Jadi kalau tidak dibatasi akun itu bisa disampaikan kayak punya saya. Ya, gitu. Brand-nya. Soalnya kalau misalkan kita emang mengapresiasi diri sendiri, tapi kita juga jangan kalau misalkan yang konten-konten yang sampai yang negatif lah, jangan sampai. Kayak contohnya kalau kita tuh jangan sampai kita tuh mengkontenkan kita lagi mabuk-mabukan, membuli orang, kita, iya, Joget-joget aja. Ya, karena saya selalu sering melihat itu di TikTok. Jadi kalau yang namanya tuh algoritma kita kan itu kembali lagi kepada yang rekomendasi konten. Kalau misalkan kan kalau kayak kita nih, kita kan udah dewasa, jadi boleh lah Hiburan lah. Tapi jangan juga sih. Tapi jangan berlebihan. Selewat. Dan di paper saya juga ada yaitu tentang efek visual ini, itu seperti efek khusus yang mana tadi yang saudara jelaskan itu sama. Jadi itu mengupload, tinggal upload foto atau video, kita tinggal menambahkan dari ya itu tempel-tempel, jadi kita udah usah pusing-pusing, itu udah ada apa ya contohnya biar itu kreatif tapi gak mikir gitu kan. Jadi kan enak ya. Nah, mungkin cukup sekian bincang-bincang mengenai AI dari kita. Mohon maaf apabila kita banyak kesalahan kata dan banyak bercanda karena kita lagi ngobrol. Terima kasih.
Wassalam.